Makasih. Ibu-ibu, terutama yang janda, kalau ditelepon suaminya orang, jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita lagi-lagi. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh enggak, diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Wih, ada juga Bugis di sini. Wih, boleh tahan ini bubuhan Bugis. Saya ke Banjarmasin banyak orang Bugis. Saya pergi Kota Baru banyak orang Bugis. Saya pergi Pagatan, bahasa Bugis orang di sana. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Simpan dulu HP-mu bos. Dengar ceramah dulu. Woi, ibu, simpan dulu, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Saya di Makassar bu, ada ibu-ibu, saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Dia belakangi, baru dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das atlatif. Woi, saya dijadikan background. Selesai ceramah dia kejar lagi saya. Ini yang kasih repot kita bib sekarang. Kejar, Ustaz, boleh selfie. Terpaksalah dilayani. Kalau enggak dia bilang kita sombong sampai mati. Sudah selfie dia bilang ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur Ustaz. Bukan HP kabur, mukamu yang kabur. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, itu syaratnya. Jabat tangan, senyum, pandang matanya, sebut dosa. Jadi kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Apa judulnya pak? Tiba-tiba minta maaf. Enggak enak, nanti kau ngamuk lagi. Bilang apa? Ustaz Dasat bilang harus sebut. Apa? Mohon maaf ibu. Dulu waktu saya tugas di Banjarmasin, saya hilaf. Ada perempuan mirip betul sama Pian. Maafkan saya selingkuh ibu. Dia bilang istrinya, enggak apa-apa pak, saya maafkan. Memang itulah manusia biasa, kadang-kala kita hilaf. Saya maafkan kau karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca, susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui, ibu, bu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah la haula wala quwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Jadi, bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir.
itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. Satu, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi, tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah, capek kita tadi jual ikan, sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Langsung sudah bilang, bu, kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu, lagu-lagu nasihat. Iya toh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu. Jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ay, beleng-beleng. Senamlah dia di depan kantor bupati. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan dah jadi pelatih. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Bagaimana enggak beleng-beleng semua ini? Putar ke kiri. Apa lagu-lagu begitu? Coba kalau salawat kayak tadi, nyaman perasaan. Ya, woi, ibu. Nah, 1, boleh marah, jangan memaki. 2, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Hei, ibu-ibu, kenapa kita miskin? Karena kehidupan, gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit, nggak bisa tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta, gaya hidup kita 3 juta, insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rezekinya 3 juta, jangan kau bebani. Ini kan tidak dibebani suaminya. Datanglah itu tukang kredit mobil. Bu, kalau ada mobil bu, tenang ibu. Ibu sudah tidak kehujanan. Pulang kampung nanti, ibu enak lagi. Satu keluarga, nggak perlu lagi naik PT-PT. Enak kan? Ini namanya penjual mobil. Semua enak dia cerita. Dia tidak cerita bagaimana kalau kempes banyak. Bagaimana kalau mogok mobilnya? Tidak ada cerita itu. Akhirnya apa? Usullah kepada suaminya, bang, masukin aja deh sertifikat rumah supaya kita bisa mobil. Akhirnya apa? Bulan pertama masih bisa dibayar cicilannya. Bulan kedua tidak bisa. Bulan ketiga, 4 tidak bisa. Akhirnya apa? Diambil mobilnya. Sudah diambil mobilnya, diambil pula sertifikat rumahnya digadai. Mengamuklah gara-gara kau yang tidak bersyukur ini. Maka jangan melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu punya siku? Punya? Woi, punya siku? Coba gigit sikunya bu. Coba. Kalau ada yang bisa gigit sikunya, saya kasih hadiah. Coba, mana bisa? Nah, itulah orang yang memaksakan suaminya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Bu, terutama ini akhwat cewek-cewek nih, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong kalian perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan di jalan, habis amal kami bos. Pastilah dilihat, barang bagus. Dia bilang,
dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus maka solak-solak kok bos. Ya? Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Inilah perempuan memang paling banyak tidak mendirikan sholat. Kapan? Selesai haid. Haid 5 hari tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat sayang? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Ketawa baru kau yang begitu. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, krim, abu-abu, jilbabnya 3 lapis, kuning, coklat, jilbab sakaratil maut. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang menyesal di akhirat kelak, mereka yang memutuskan persaudaraan. Maka sebentar ini kalau ada tetangga kita pernah kita sakiti, minta maaf lalu kembalikan barangnya orang. Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin komputer di kantor, kasih kembali bos. Ya? Dan itu kalau tidak dikembalikan, ketika kita di padang mahsyar, dipanggil kita satu-satu. Bayangkan, dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Cuncung di belakang kok bos. Dipanggil juga tapi mondri kok bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Johnny, Rudy, Ningsi, Nining. Dipanggil juga tapi di belakang bos. Habib Syekh, di depan. Das'at Latif nomor 2. Bayangkan. Dipanggillah kita. Nah, orang bilang apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1 suku, 2 agamanya. Nama Margono. Biasanya Jawa. Gitu? Nama Ambok Dalle. Tidak mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina? Pasti Bugis. Ya kan? Nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustadz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustadz, biar nggak nyambung, yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita nih Pak Harto nanti kalau tidak diislamkan. Maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun, saudara-saudara sekalian hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Yang ketawa serius orang ini. Nama penting. Dan pada saat itu ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak ndak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah Bapak. Wah, cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok.
Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini yang ini di sini ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Ditanya kenapa kok cepat sekali? Dia bilang ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakak mani bawan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang kul huwallahu ahad, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115, la haula wala quwwata illa billah, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo, waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacanya imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak, mau didengar bacaanmu, jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung SMP saya waktu itu sholat asar lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya, hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping, kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam.